yang tidak bisa turun ke jalan, kami menawarkan, kami akan tetap turun ke jalan, yang bersepakat akan tetap turun ke jalan. Tapi bukan berarti kita tidak sejalan. Tapi kami tawarkan kepada teman-teman yang tidak bisa turun ke jalan, turunlah di daerah. Buatlah aksi di daerah, tunjukkan bahwa kita punya marwah di Riau itu. Kita tidak bisa dihina terus bahwa orang Riau itu diam, tidur, sudah nyenyak, sudah hebat, sudah kaya, buru-burunya tidak peduli. Itu menjadi tugas bagi kita. Maka hari ini kami tawarkan kepada teman-teman, turunlah ke jalan di daerah ini untuk mensiasati aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan yang menurut teman-teman tidak bisa untuk dilawan. Lakukan di daerah, teriakan dari sini, kita teriakan dari Pekanbaru, kita satu gerakan. Tapi pada intinya kita harus turun ke jalan. Kami bukan berarti menolak daripada ketika akan turun ke jalan support sumbangsi dari teman-teman yang tidak bisa turun ke jalan. Saya pikir tanpa kesulitan perjuangan tidak pernah akan membuahkan hasil, dan itu tidak akan pernah indah pada waktu. Maka kesulitan ini tidak boleh kita menyerah kepada kesulitan. Karena ini proses kita untuk menjadi kuat bersama. Hari ini ketakutan mereka terhadap kita, semua pihak mendekati kita. BRD didekati semua instansi. Saya sebagai pimpinan di BRD saya begitu sudah pusing menjawab seluruh ajakan-ajakan mereka. Kenapa seperti itu? Karena 14 itu sebenarnya bahan itu sudah jadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Begitu ini disahkan, saya reformasi di tiga akan terjadi. Jawa akan berbolak, kemungkinan chaos terjadi. Tidak ada pilihan selain daripada kita harus memang bentrok. Dan itu sudah menjadi resiko perjuangan kita. Nah, saya berharap kepada teman-teman yang tidak bisa turun, tetap lakukan aksi di daerah, turunkan kekuatan sepenuh-penuhnya. Karena tidak menabrak aturan apapun. Tapi kita bersamaan. Biarlah kami yang bisa untuk turun ke provinsi, kita akan turun ke provinsi semaksimal mungkin yang bisa kita gunakan kekuatannya. Saya pikir itu kesimpulannya supaya nanti kita bisa sepakati bersama. Jadi Pak Haji Amdani, Pak Kodir, tawaran kami kita membagi dua gerakan. Kalau teman-teman tidak bisa turun mengikuti kita ke provinsi, buatlah gerakan di sini, turunkan kekuatan di sini, tetap aksi mogok nasional. Karena itu untuk mensiasati aturan yang dibuat oleh perusahaan di mana teman-teman bekerja. Kami bukan berarti kami ini sudah tidak memperhitungkan yang lain-lainnya. Bukan berarti kami ini lebih daripada teman-teman, tidak. Tapi memang itu harus kita lakukan. Kami akan turun ke provinsi, kami akan turun ke jalan. Dengan segala risikonya akan kita siapkan. Nah, itu sudah menjadi kesepakatan baik dari teman-teman di Kandis, teman-teman di Siak sudah mensepakati. Apapun risikonya kita harus turun ke jalan. Sekalipun harus berbenturan dengan aparat keamanan di tanggal 14, itu bagian daripada perjuangan itu. Dan ini semangat ini harus dipelihara. Dan apapun isu yang terjadi, katakan kepada kami yang maju ke provinsi, kami sudah ikhlas untuk itu. Jadi mudah-mudahan andai kami besok memang situasi terburuk terjadi, kami mohon kepada teman-teman lanjutkan tetap perjuangan. Jangan sampai kita terhina, jangan sampai kita terjolimi selagi kita masih mampu untuk melakukan perlawanan. Jadi semangat ini, karena bagaimanapun kita tidak punya pilihan. Hari ini pilihan kita hanya melawan. Karena begitu itu jadi barang, tidak ada artinya kita semua. Dan organisasi akan dihapus secara perlahan-lahan. Karena kontrak yang dibuat secara permanen akan menghapus sistem demokrasi, sistem perburuan, sistem daripada kita berserikat akan terhapus dengan sendirinya. Dan ini adalah cita-cita daripada kapitalis. Kenapa? Karena organisasi serikat pekerja hari ini sudah dianggap terlalu berbahaya bagi kepentingan mereka. Sudah terlalu mengontrol kebijakan-kebijakan daripada para kapitalis. Dan ini dilakukan kolaborasi. Kalau bahaya yang terjadi pelacuran politik di sana hanya mementingkan kepentingan. Dan ini hari ini kita korbankan. Dan kita tidak boleh dikorbankan perbedaan ini. Kita akan tunjukkan perlawanan. Walaupun kita sikit, kita akan tetap bersuara. Bahwa buruh di Riau itu punya marwah, punya suara. Hari ini kita akan tolak itu semua. Jadi itu mungkin dari kami, supaya nanti kepada Pak Korwil, Pak Haji, Pak Pres, supaya dikondisikan bahwa tanggal 14 adalah aksi. Bagaimana nanti bentuk aksinya? Apakah dilakukan aksi bersama di ibu kota provinsi atau di daerah? Ini harus kita rumuskan supaya benar-benar 14 itu adalah aksi nasional turun ke jalan. Buruh
identitasnya adalah jalan. Saya pikir itu. Terima kasih. Yang terhormati sahabat-sahabat semua, terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri untuk sebagai sudah kenal dengan tujuan saya. Saya nama bernama Arwa Sinalahi. Saya adalah karyawan PT Inti Sawit Subur yang sebelah Parina, bagian dari SNAT Group. Kemudian kami berangkat dari Kota Jakarta sedikit salam buat sahabat-sahabat sini. Mereka juga walaupun dekat dengan hadir dalam keterbatasan, ini belum keterbatasan negara sebetulnya, tapi keterbatasan tempat kadang-kadang. Perlu saya sampaikan dulu bahwa saya di sini membawa atau bersuara atas nama Perut. Belum kali saya sampaikan kepada kawan-kawan, karena saya bukan membawa serikat pekerja atau serikat guru, tapi jiwa saya terpanggil karena ini, kenaan dengan Omnibus Law Cipta Kerja ini, mengingat pengurus-pengurus yang selama ini kami anggap menaungi atau membawai kami tidak aktif atau membisu, tapi karena semangat tadi yang tidak bisa dikali, yang tidak bisa diintervensi dari pihak manapun, saya menyatakan sikap untuk ambil alih, mulai dari peristiwa kemarin pertemuan perdana kita di Pelawang. Mungkin saudara lihat, saya itu yang namanya itu yang bilang pembus itu saya. Jadi dengan itu saya ikuti terus perkembangan DRP. Sedikit saya memuji DRP itu boleh ya. Saya belum mendapatkan satu tempat yang pas menurut saya selain daripada DRP itu. Konsultasi tentang itu mari kita tahu. Kenapa saya katakan demikian? Baik-baik saja. Saya berkecimpung di serikat ini sudah cukup lama, sudah hampir 20 tahun. Tapi saya dari anggota itu bukan orang yang bodoh, tapi saya memberikan kepercayaan terhadap pengurus-pengurus. Tetapi untuk hal yang sensitif seperti ini, kenapa tidak aktif, kenapa tidak bersuara? Jangankan untuk menggerakkan anggota, membuat statement saja di medsos tidak mampu, tidak mau. Itu jadi catatan. Jadi kepada kawan-kawan, saya bangkit bersama kawan-kawan yang lain di Sawit akan berusaha bagaimana supaya bagaimana yang kita harapkan tadi akan saya buka selanjutnya. Langkah saya selanjutnya adalah tadi sudah konsultasi dari kepada Pak Pres. Saya akan mendirikan serikat pekerja. Namanya serikat pekerja Inti Subur. Anggotanya siapa? Anggotanya adalah sahabat-sahabat pekerja, sahabat-sahabat buruh yang ada di Sawit yang selama ini berdaung di dalam satu serikat pekerja. Itu mohon doa daripada kawan-kawan supaya organisasi serikat pekerja kami bisa maju. Karena saya yakin untuk angka pertama ini saya tetapkan 200 anggota saya sudah siapkan. Itu mohon bantu doa. Kemudian selanjutnya terkait mengenai sikap kita pada hari ini, saya pribadi saya katakan beberapa bulan lalu di bulan April kami sudah mulai bersikap dari Sawit ke khusus satu menolak dan siap aksi namun terkena COVID, karena juga rumah kita ini juga menentukan sikap untuk tidak aksi, karena pada hari ini barangkali masih ada perbedaan pendapat ya, mari kita teruskan. Tapi yang bisa saya garisbawahi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat, barangkali ada tadi sampai kami dari Ketua Pak Pres tadi menyatakan sikapnya itu sikap, tetapi mohon izinkan kami jangan seperti dikatakan Pak Ketua tadi, kalau kami melangkah bukan berarti kita itu jagoan. Artinya apa? Mungkin ada kelonggaran dari perusahaan kami dengan catatan bisa cuti atau pilihannya ngambil. Itu keputusan kemarin. Jadi ini akan kami upayakan untuk turun ke jalan. Kami menyimak dari Pak Korwil. Pak Korwil, kebetulan Pak begini. Tadi ada masukan dari seperti itu.
tentang kami begini Pak. Kami serikat kami ini kan belum terbentuk. Tentu anggaran kami, iuran kami belum ada. Ya, kalau ada tawaran seperti itu kami ucapkan terima kasih. Tapi kalaupun tidak ada tidak masalah. Kami akan berangkat juga. Karena saya sampaikan kepada yang tidak mengurangi hormat, saya sampaikan kepada ketua. Kalaupun tidak ada yang berangkat, saya yang berangkat baliho di kantor DPRD. Itu target saya. Kenapa? Ini semangat bukan kecil. Kenapa saya bukan pengurus nilai. Berarti tidak bisa tahu lagi. Saya tidak punya anggaran, tidak punya iuran, saya tidak punya kos. Nah jadi saya bagi kenapa? Karena anak saya terpanggil ini. Bagaimana ayah saya ini? Diam saja. Dalam hatinya orang itu. Makanya saya terpanggil. Jangan sampai begitu. Kalau ini bisa menjadi undang-undang, jadi barang ini 10 kali pun ayah ini. Kira situ. Makanya terpanggil. Jadi Pak Purwil tadi dalam kurba bisa dibantu. Kami menerima dengan senang hati. Bagaimana langkah kami yang jadi pertama, kalau bisa dibantu armadanya terima kasih. Tapi kalau tidak, apa yang kira-kira bisa dibantu, kami ucapkan terima kasih. Kemudian sebenarnya betul-betul kepada kita semuanya, dengan apapun hasilnya pada hari ini adalah ditunggu kawan-kawan kami. Dan malam ini, paling lama besok, kami akan musyawarah seluruhnya. Saya undang dengan tanda tangan saya yang belum asli ini. Saya beranikan diri. Masalah kebijakan perusahaan itu akan kami bayarkan dengan sebulan-lunahnya. Nah, tapi pilihannya dua, mangkir atau jadi barangkali itu penyampaian kami dari Kawin. Sekali lagi kami mohon maaf kepada kawan-kawan barangkali bisa tidak dihari, bukan berarti kami menganggap saudara-saudara itu rendah dari kami. Itu betul ya, karena masing-masing semua kita ingin ada pintu yang membantu. Tapi saya pastikan saya siap berangkat tanggal 18. Kemudian ada juga pilihannya nih. Kalau seandainya di perusahaan kami hanya bisa memfasilitasi ada beberapa orang, saya pastikan ya 300 ya di lingkungan kami ini akan bersuara di lingkungan itu dan akan saya share secara langsung supaya tidak pamit. Terima kasih. Dan kalau ada saya selalu bertolak. Jadi di sini kalau untuk dari FSMB tadi sudah jelas, sudah mengatakan ikut aksi. Saya juga bagian dari situ. Cuma di sini saya ada unek-unek yang tidak bisa kalau tidak saya sampaikan. Karena persoalan dari tadi saya tengok kita ada beberapa aliansi. Entah 18 atau berapa kalau nggak salah saya itu. Tapi semua aliansi ini saya berharap walaupun dia tidak ikut, minimal dia ikut di barisan itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau saya yang hadir sekarang ini berapa aliansi, saya tidak tahu sekarang ini. Artinya aliansi itu bukan sekedar satu organisasi atau serikat, tapi itu adalah kumpulan organisasi yang menolak kemarin omnibus law ini. Betul kata Pak Presiden tadi, saya sepakat kata Pak Presiden tadi itu. Karena efek sampingnya, karena ini saya katakan seperti ini. Oke, secara buruh kita terpanggil untuk memanggil itu. Tetapi secara badan organisasi kita punya anggaran dasar masing-masing. Nah, itu yang pertama yang harus kita lakukan. Saya mungkin minta jawab nanti sama Ketua Aliansi langsung. Karena di sini ada beberapa aliansi, apapun mereka siap ikut atau mau keluar, apa kayak mana saya tidak tahu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tadi Bapak siapa mengatakan tadi sengaja ke Pulau Lawar karena tidak bisa komunikasi karena ada hal-hal yang seperti COVID yang tadi itu. Langsung lagi sini. Apakah di sana sudah dilakukan seperti yang berada di luar daerah sana, termasuk yang ikut bergabung kemarin itu? Kan tidak semuanya ini nggak nih kalau menurut saya semuanya ini. Karena saya juga mencetus ini kemarin Pekanbaru. Jadi artinya saya berharap ketika BRB ini betul-betul kita lanjutkan atau kita besarkan bersama, secara otomatis kita harus membicarakan semua organisasi yang tergabung di dalam aliansi kita ini. Kalau persoalan perjuangan, betul itu wajib dilakukan karena bukan pihak buruh saja. Pancasila pun menurut orang.
Nah, kalau persoalan itu, tapi saya minta penjelasan karena kita membawa nama aliansi ini. Saya minta penjelasan sejauh mana sih sebetulnya kawan-kawan atau ketua sudah mengasih tahu sama kawan-kawan kalau sama kami sudah jelas hari ini sudah disampaikan. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa daerah, Rogil, Dumai, Rohul, memang untuk hari ini mereka tidak dapat hadir. Tapi untuk kesimpulan tanggal 14 semaksimal mungkin mereka sudah menyepakati akan turun. Walaupun tidak maksimal nanti kekuatan massa mereka karena jarak yang begitu jauh. Nah, tetapi di sini perlu juga kami jelaskan bahwa Buruh Riau Bersatu ini dibentuk bukan untuk membawa satu arah saja. Kita tidak seawalnya tidak menyangkut pautkan serikat pekerja, serikat buruh. Kenapa? Karena ini akan membenturkan satu sama lain di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita tidak sama. Maka kita ambil kesepakatan kata buruh itu menjadi kapal terbesar kita. Kenapa ini terjadi? Saya dulu menggagas ini bersama teman-teman itu mengambil dari lahirnya Sumpah Pemuda. Ketika pemuda Jawa, pemuda Sumatera, pemuda Sulawesi menyatakan mereka pemuda, tapi ketika mereka itu belum mampu menyatakan satu bangsa, satu bahasa, satu negara, Indonesia belum mampu mempunyai arah bahwa ini Indonesia. Maka ketika persoalan hari ini, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai serikat pekerja, serikat buruh? Amanah daripada Undang-Undang 21 sudah diberikan kepada kita, memberikan kepastian hukum, melindungi, membela kepada anggota dan keluarga. Ketika RUU Omnibus Law itu terjadi, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita mampu nanti melaksanakan tugas fungsi kita yang diberikan oleh undang-undang? Ini menjadi pemikiran kita. Akhirnya untuk menyatukan Buruh Riau ini kita bentuk Buruh Riau Bersatu. Kita hilangkan ego masing-masing dari warna baju, bahwa kita adalah buruh senasib sepenanggungan. Organisasi juga mau berjuang, ayo ikut bersama kita turun. Itulah kemarin yang menjadi dasar kita dirikan. Nah, kesepakatan kita hari ini kepada teman-teman di luar daerah sudah menyatakan kesiapan mereka. Dan memang sekali lagi saya sampaikan, tidak ada paksaan di dalam perjuangan. Tapi hari ini yang menjadi pemikiran kita adalah keadaan yang memaksakan kita untuk berjuang. Kalau tidak ada RUU Omnibus Law, mungkin kita tidak akan tunggu hari ini di sini. Tapi karena rasa kita yang satu ini sudah tersakiti, rasa yang mana ini hari ini tersakiti adalah rasa kemanusiaan sebagai manusia yang merdeka. Kalau satu gaya Omnibus Law, ketika mengisahkan bagaimana tentang upah, ketika upah provinsi digunakan sebagai dasar, yang hanya memperhatikan daripada kenaikan upah ekonomi provinsi, pertumbuhannya. Katakan hari ini 3 juta upah dasar kita. Ketika 5% kenaikan ekonomi sampai 2030, berarti apakah mampu buruh hidup dengan 4.500.000 nanti di 2030? Tidak mampu. Lalu hari ini kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Bagaimana? Ayo satukan kekuatan kita, ayo satukan semangat kita, ayo satukan niat kita. Jangan pesimis di dalam berjuang. Hari ini kita berjuang ini benar secara aturan dan benar secara keyakinan. Maka serahkan kepada yang maha benar. Urusan kemenangan itu bukan manusia. Tapi hari ini hati kita ini harus terpanggil supaya jiwa kita ini lepas beban kita, kesulitan segala macam itu bisa kita atasi bersama. Tapi kalau jiwa tidak terpanggil, hati tidak tergores karena situasi ini, jangan lakukan perjalanan itu. Karena itu berat. Tapi hari ini kita harus tunjukkan. Secara pribadi saya bukan seorang buruh. Saya bukan lagi seorang buruh. Tapi hari ini marwah bangsa ini yang membuka saya untuk turun berjuang bersama-sama buruh. Hari ini saya tidak ingin dicap sebagai orang yang diam ketika kejoliman ini berlangsung di depan mata kita. Maka saya turun. Saya bukan lagi buruh. Tapi hari ini hati dan jiwa saya yang dipanggil. Jauh saya datang hari ini ke Kerinci. Memberikan semangat kepada teman-teman. Kenapa? Karena hari ini yang kita perhitungkan 60% rakyat Indonesia ini adalah buruh ke depan. Dan siapa itu? Anak-anak kita, anak saya mungkin besok jadi buruh juga. Maka hari ini tidak ada pilihan kepada kita selain tidak berjuang. Lepaskan seluruh warna-warna baju kita. Kita adalah buruh, warga negara bangsa Indonesia yang merdeka. Itu harus kita terapkan supaya perjalanan perjuangan ini benar-benar terjadi. Nah, maka hari ini segala pilihan keputusan ada
secara demokrasi. Segala keputusan teman-teman akan kita hormati dan kita beri tempat. Tetapi siapa saja yang terpanggil bersama-sama di tanggal 14, ayo kita maju bersama. Kita jalan bersama. Saya pikir itu kesimpulannya. Tinggal nanti kita verifikasi melalui Google Group berapa kekuatan massa yang turun, siapa saja yang akan turun, dan yang tidak bisa turun apa yang akan dilakukan. Saya tetap berharap tidak diam di tempat, tapi lakukan aksi. Beberapa puluh orang ditangkap di situ, teriakkan di situ pada saat tanggal yang sama. Saya yakin tanggal 14 akan menentukan kita besok bagaimana ke depan. Nah, kesimpulan hari ini saya pikir semua sudah terwakili, mungkin sudah terwakili. Berarti ada 2 poin yang akan kita lakukan. Pertama adalah kita akan turun ke jalan. Jadi kita mungkin baru nanti kita rumuskan ini. Kemudian berapa nanti kekuatan massa kita yang akan kita turunkan semampu kita. Memandang, melihat situasi COVID juga harus menjadi pertimbangan kita. Yang kedua, bagi teman-teman yang tidak bisa turun, ikut bersama-sama lakukan aksi di daerah. Saya berharap 2 poin ini menjadi kesepakatan kita. Karena waktu kita tinggal beberapa hari lagi, hari ini sudah tanggal 8, artinya tidak begitu banyak waktu untuk persiapkan. Kita akan segera bentuk tim, siapa yang akan mempersiapkan administrasi, siapa yang akan menggalang kekuatan massa untuk bergerak. Kemudian kita tetap berkomunikasi satu sama lain di semua daerah di Riau. Dan teman-teman yang tidak bisa turun hari ini, seperti kata Pak Korbin, saya berharap dibuatkan rumusan apa yang akan dilakukan tanggal 14. Tidak terkoordinir satu sama lain, apapun gerakan yang kita buat itu adalah mendukung dalam satu tujuan kita, menolak keputusan. Saya pikir itu. Terima kasih. Kami Buruh Riau Bersatu mendukung perjuangan SPTUK Lampung dalam memperjuangkan hak-haknya dan menuntut manajemen PT TEL yang semena-mena memperlakukan teman-teman buruh SPTUK. Kami Buruh Riau Bersatu yang terdiri dari SPTP KTU siap. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Riau. Serikat Buruh Pemuda Pancasila Kabupaten Siak. SP Perjuangan PT IKPP TBK. Formil SP2KI Riau. SP2KS PTIP Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Riau. Pekerja PT ITI Indonesia Subuh. para teman-teman SPTUK yang sedang berjuang, tetap semangat berjuang menuntaskan apa yang menjadi haknya sebagaimana ketentuan undang-undang. Hidup bro! Hidup bro! Hidup bro! Hidup bro!